Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam mimbar gemar GSJ Abniel Surabaya dan GSJ Cabang Anugerah Kemendung. Saya sangat bersyukur pada pagi hari ini Rabu 17 Januari 2024. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari Mazmur 73 ayat 25 sampai ke 28. Mazmur 73 ayat 25 sampai yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki 17 hari di tahun yang baru, tahun 2024. Tahun 2024 banyak diprediksi orang bahwa tahun ini tidak lebih baik dari tahun 2023. Tahun ini banyak hal yang buruk yang terjadi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, seberat apapun pergumulan kita, sebesar apapun beban yang harus kita hadapi, seperti di ayat yang ke-26 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tetapi ingat frase berikutnya, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pergumulan, beban berat tidak bisa kita hindari. Di dalam kehidupan kita, selama kita masih hidup di dunia ini, pasti kita akan menghadapi pergumulan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang besar, dan Dia adalah gunung batu dan perisai kita. Jangan biarkan beban berat pergumulan itu menghalangi kita untuk hidup dekat kepada Allah. Jangan biarkan segala persoalan di dalam kehidupan kita itu membuat kita kehilangan damai sejahtera. Di ayat yang ke-27 dikatakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjauhkan diri kita dari hadapan Tuhan, walaupun kita diperhadapkan oleh banyak tantangan, banyak pergumulan. Mungkin kita iri melihat saudara kita atau teman kita yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi hidup mereka lebih makmur dari kita. Jabatan mereka lebih tinggi daripada kita. Fasilitas yang mereka miliki jauh dari apa yang kita miliki. Tetapi biarlah, jangan kita memalingkan muka kita dari hadapan Tuhan. Tetapi biarlah kita tetap bertekun dan berharap hanya kepada Tuhan. Kekuatan kita dalam menghadapi pergumulan hanyalah dari hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang kita. Setiap kita yang mungkin sudah putus asa, setiap kita yang mungkin sudah tidak memiliki pengharapan karena beratnya kehidupan, Tuhan berkata, marilah kepadaku. Mari datang kepada Allah kita, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang adalah juru selamat kita. Karena
Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Seberat apapun pergumulan kita, sebesar apapun beban di dalam kehidupan kita, Allah kita sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah undur dari Tuhan. Jangan pernah menyerah dari Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-28 berkata, tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat kita dekat kepada Allah, maka kita akan mempunyai kekuatan. Kita dapat menanggung beban pergumulan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya ada jalan keluar yang Tuhan siapkan untuk kita. Tuhan mengizinkan segala pergumulan beban berat di dalam kehidupan kita. Bukan karena Allah benci terhadap kita, tetapi justru karena Allah mengasihi kita. Kita diizinkan Tuhan melalui proses yang berat, melalui pergumulan, melalui gesekan-gesekan yang terjadi di sekitar kita. Itu karena Allah mengasihi kita. Kita akan sama-sama lihat Yesaya 54 ayat yang ke-8 berkata, sebentar saja aku berpaling daripadamu karena kemarahanku yang meluap-luap. Tetapi, mari kita garis bawahi frase ini, tetapi dengan kasih abadi aku mengasihi engkau. Demikianlah kata Allah penyelamatmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin Allah mengizinkan kita melalui pergumulan berat karena kita sudah sedikit melenceng dari jalur Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan kita melalui pergumulan berat ini supaya kita kembali pada jalurnya. Kita diizinkan Tuhan melalui beban berat di dalam kehidupan kita supaya kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan ingin kita tetap ada jalur yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Tuhan Allah mengasihi kita dan Tuhan ingin kita selalu dekat kepada Tuhan. Mazmur 73 di ayat yang sebelumnya dari jadwal pembacaan kita ayat 23 dan 24 kita akan melihatnya bersama. Demikian firman Tuhan, tetapi aku tetap dekat padamu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, no cross, no glory. Tidak ada salib, maka tidak akan ada kemuliaan. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, biarlah kita melaluinya dengan hati yang tetap berpaut kepada Allah. Kita boleh melalui pergumulan kehidupan kita untuk kita boleh melihat kemuliaan Allah di dalam rencananya yang besar dalam kehidupan kita. Mari jangan menyerah. Tetap kita boleh menghadapi pergumulan beban hidup kita dengan berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan supaya kita boleh melewati pergumulan berat hidup kita. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita ulangi pembacaan kita Mazmur 73 ayat ke-28. Biarlah kita boleh menghidupi firman Tuhan ini. Tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyadari kita butuh Tuhan.
kita memerlukan kekuatan dari Tuhan. Jadi tetap dekat kepada Allah, tetap berharap kepadanya, dan kita akan melihat perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menyaksikan pertolongan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, dan biarlah orang lain juga melihat mujizat Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap hidup dekat dengan Tuhan, tetap menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami, yang selalu setia, ada di sisi kami untuk memberikan kekuatan kepada kami, untuk selalu menuntun kami dalam rencana Tuhan yang besar. Kami rindu kami boleh senantiasa dekat pada Tuhan. Sekalipun beban berat kehidupan kami, tetapi kami percaya Tuhan izinkan semua itu terjadi di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dan jangan lupa selalu andalkan Tuhan. Selalu sadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.